Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 22 September 2021. Judul renungan, Kompetisi sebagai Penggerak. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15-18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Kompetisi menjadi alasan untuk memperjuangkan sesuatu. Itulah konsep sebagian besar orang dalam melakukan bisnis. Keberadaan lawan atau musuh baginya sebagai penggerak untuk sebuah kompetisi. Bahkan termasuk perjuangan untuk perbuatan baik dan mulia. Dasar melakukannya adalah persaingan untuk menjadi lebih baik dibanding kompetisinya. Berbuat amal, ikut kegiatan sosial, dan membantu sesama karena terpacu oleh sebuah persaingan. Paulus dalam pelayanannya juga bertemu dengan orang-orang yang bersaing dengannya. Kelompok ini menganggap bahwa ketika pelayanan mereka lebih baik dibandingkan dengan Paulus, hal itu akan memperberat beban Paulus dalam penjara. Ayat 17. Mereka berpikir bahwa kesuksesan pelayanan di luar penjara akan membuat Paulus menjadi kesal dan merasa kalah dalam kompetisi ini. Mereka melupakan esensi dasar dalam memberitakan Injil karena terpacu oleh semangat berkompetisi. Hal ini konyol dan ironis yang dapat terjadi dalam pemberitaan Injil yang mulia, tetapi sekaligus menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ada kemungkinan kita melakukan pekerjaan Tuhan didasarkan semangat berkompetisi. Misalnya, posting ayat-ayat Alkitab atau kalimat-kalimat motivasi di media sosial menunjukkan diri lebih rohani. Ikut mission trip sampai ke pedalaman dan menampilkan foto di media sosial tentang kondisi yang sulit. Bukan karena sebuah empati kepada sesama, tetapi untuk menunjukkan kebaikan diri. Ada keinginan untuk dipuji lebih rohani dibandingkan teman-temannya. Tidak aneh juga kalau ada sebagian orang yang berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan ketika dorongan-dorongan ngawur ini sudah tiada. Saingannya sudah tidak ada. Hilang juga semangat dalam memberitakan Injilnya. Sebenarnya, apa spirit di balik semua ini? Jawabannya adalah mengejar kepuasan diri, mencari nama bagi diri sendiri, dan merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Mereka tidak benar-benar melayani Tuhan. Bagi Paulus, kelompok orang seperti ini tidak menjadi masalah untuknya. Ia tidak tertantang karena kompetisi. Ia juga tidak iri kepada mereka yang bebas di luar dan menjadi lebih terkenal dalam pelayanan. Ia juga tidak merasa kalah popularitas dengan mereka. Paulus hanya ingin Injil Kristus diberitakan. Ayat 18. Itu adalah sukacita baginya. Sedangkan
Sukacita bagi mereka yang berkompetisi akan hilang ketika Paulus sudah tiada. Justru mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihani karena tidak merasakan indahnya melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Mari kita merenungkan hal ini. Sudahkah kita memiliki sukacita seperti Paulus? Adakah dari dalam hati kita terdorong untuk memberitakan Injil hanya untuk kemuliaan Tuhan? Seseorang yang melayani karena digerakkan oleh semangat kompetisi akan kehilangan makna ketika tidak ada lagi tantangan atau saingan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.